Hari ini saya sangat tergelitik dengan pernyataan para pendukung Habib ya teman-teman. Para pendukung Habib dan para pendukung aksi-aksi ngibul lainnya yang dilakukan oleh segerombolan orang sejenis Habib atau pengikutnya yang akut. Meskipun kita paparkan banyak fakta data kalau Habib-Habibnya banyak nipu orang, banyak membodohi orang, banyak memanfaatkan orang, pribumi Indonesia dengan doktrin-doktrin halu palsu ngibul, tapi masih saja mereka membela kengibulan itu dengan cara apa? Nipu diri mereka sendiri dan nipu orang lain. Contohnya sesuatu yang ingin saya bahas kali ini yang berkaitan dengan fenomena aksi heroik Habib Bahar Smith yang datang belakangan setelah kasus selesai. Jadi berhenti, stop itu stop. Ya, udah, stop. Kalau ada yang nggak stop, saya pecahin kepalanya ya. Nggak boleh keluar dari sini sebelum pelaku ditangkap, itu intinya. Bahar Smith datangnya belakangan setelah pertama kali warga. Pertama kali yang menggerebek kejadian itu adalah warga. Terus yang kedua, tim hukum muslim. Terus yang ketiga, Polri. Baru setelah semuanya selesai, datang Bahar Smith. Kalau ada yang macam-macam sama ulama kita, tidak usah berurusan sama yang lain. Sama Bahar bin Smith, sama Umar K. Sebelum Habib Bahar melakukan aksi penggerudukan ke Ancol, tidak ada laporan mengenai aksi penggerebekan fisik atau aksi massa lain di lokasi festival musik The Sound Project. Namun, terdapat pergerakan massa hukum dan tindakan penggerebekan rumah oleh warga sebelum kedatangan Habib Bahar. 1. Penggerebekan rumah MC acara oleh warga. Jadi warga dulu yang bertindak teman-teman sebelum Bahar ke lokasi. Sebelum area festival didatangi ormas pimpinan Habib Bahar, sekelompok warga dan anggota organisasi kemasyarakatan sempat mendatangi langsung rumah dari pihak yang diduga terlibat termasuk kediaman MC acara atau pihak terkait. Aksi ini terekam video di mana massa mendatangi rumah tersebut untuk mencari pelaku penistaan agama yang membiarkan challenge itu berlangsung. 1. Terus yang kedua, laporan resmi ke Polda Metro Jaya oleh tim hukum muslim. Sebelum adanya aksi lapangan skala besar, kelompok advokat dari tim hukum muslim dipimpin oleh Muhammad Rizki bergerak lebih dulu secara konstitusional. Mereka resmi melaporkan 5 pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut ke Polda Metro Jaya pada Selasa 11 Agustus 2026. Sedangkan Bahar Smith datang ke lokasi tersebut pada tanggal 12 Agustus 2026. Tanggal 11, pelaku-pelakunya 5 orang telah dilaporkan dan sudah digerebek oleh warga. Jadi Bahar ini datangnya belakangan teman-teman. Tetapi seolah-olah dia bak pahlawan. Coba kita simak ya. Biar kalian tahu seperti apa pola pemikiran dari pengikutnya. Ya gak peduli mereka. Ini pembelaan para pendukung Habib Bahar Smith ada di komentar Instagram Harry Pras. Ya dimana di postingan ini ya, di postingan ini ada komentar-komentar yang sangat menggelikan tapi hanya sedikit. Perhatikan komentar Bahar Smith ini ataupun para Habib lainnya, baik di YouTube ataupun Instagram, mereka hanya berkisar ya 10-20% saja. 80%-nya adalah orang yang sudah cerdas dan tidak lagi mau dibodoh-bodohi para habaib. Nah, di sini akunnya centang biru teman-teman. Dia ngomong, yang konten apa upayanya? Dia nanyain, Harry Pras kan membahas Bahar Smith yang datang belakangan setelah kasusnya selesai. Setelah semuanya bubar, ya tenda-tendanya sudah dibubarkan, lalu pelaku-pelakunya sudah diamankan, Bahar datang bikin konten. Terus upaya saya apa? Saya jawab kepada Anda. Seandainya pada waktu kejadian itu saya tahu dan ada di sekitar dekat rumah saya, maka saya akan jadi orang pertama yang menggerebeknya. Ya, cuman karena saya tidak tahu kejadiannya di mana, kejadiannya kapan, tiba-tiba tanggal 11 Agustus kejadian itu viral dan saya pun belum tahu kejadiannya di mana. Sedangkan tim hukum muslim beserta warga sekitar sudah melakukan tindakan di sana. Dan kepolisian juga bantu mengamankan. Tiba-tiba muncul komentar seperti ini ketika saya menyatakan Bahar Smith itu pahlawan kesiangan. Ketika kasusnya sudah selesai, dia baru datang ngomel-ngomel ke orang-orang yang tidak tahu dengan kejadian itu kepada tukang tenda. Ya, ketika saya mengedukasi umat kalau Bahar Smith ini tengah berupaya untuk melakukan pencitraan karena namanya sudah mulai hancur lebur,
Masih ada komentar seperti ini, teman-teman. Satu, di antara puluhan komentar atau ratusan komentar, hanya ada sebagian kecil, sedikit teman-teman, pengikut Bahar Smith yang melakukan komentar-komentar dungu juga. Coba kita cari yang lain. Ada, pasti ada. Daripada kamu cuma di medsos saja keluar-keluar, gak ikut ke lapangan. Gak ikut ke lapangan. Harus berapa kali saya sebutkan. Ya mau bergerak bagaimana? Wong kejadiannya pada tanggal 9 Agustus. Saya tidak tahu kejadian itu kalau tidak melalui media sosial. Dan pada hari itu juga, pas di saat video itu viral, warga sekitar, perhatikan, warga sekitar sudah melakukan aksi untuk apa? Mengamankan pelaku-pelakunya. Tanggal 10 Agustus, tim hukum muslim sudah melaporkan orang-orang tersebut. Tanggal 11 April, baru mereka ditangkap, melakukan pengamanan oleh polisi. Nah, setelah 3 hari itu berlalu, kasusnya selesai, orang-orangnya diamankan polisi. Tanggal 12-nya, Bahar Smith datang. Lalu saya bikin video untuk menyatakan bahwa Bahar Smith hanya pencitraan setelah kasusnya selesai. Marah-marah ke tukang tenda yang tidak tahu apa-apa. Lalu Harry Plus mau datang tanggal 14. Mau ngapain? Iya. Mau ngapain? Misalkan tanggal 14. Ini sekarang tanggal berapa? Ya, video ini saya buat tanggal 14. Harry Plus mau ke lokasi tanggal 14. Ke lapangan. Mau ngapain? Jadi ini, sekali saya tekankan kepada teman-teman sekalian yang masih memiliki akal. Orang yang ikut Habib pasti begini pola pikirnya. Kalau tidak dungu, bodoh setelan pabrik. Hanya orang bodoh setelan pabrik yang bisa dibodoh-bodohi Habib. Dan beserta orang dungu, orang cerdas dan pinter yang berhasil ditipu-tipu atau percaya kepada para habaib. Ya contohnya seperti Abdul Somad, Adi Hidayat, Idrus Ramli, Buya Yahya dan lain sebagainya. Oh, Harry Plus kok berani menyatakan hal seperti itu? Ya kalau memang menganggap para habaib itu benar, tidak nipu dan lain sebagainya oknum-oknumnya, coba bela khurafatnya. Oh pernah usaha, bener Idrus Ramli membela khurafat para habaib yang mi'raj 70 kali. Saingan teman-teman. Idrus Ramli menyatakan bahwa bisa saja Allah memi'rajkan hambanya dengan caranya Allah sendiri. Seperti Fakih Muqaddam yang mi'raj 27 atau 70 kali sehari itu. Kata Kiai Idrus Ramli, bisa saja karomah Allah. Oh iya jelas, Allah mau ngapain? Bisa saja. Kalau kita percaya kepada karomah para wali, sebenarnya persoalan ini selesai. Karena karomah itu artinya apa? Sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Yang termasuk mampu dilakukan oleh Allah. Iya. Kalau Allah mau ngapain saja bisa. Mau hancurkan bumi dalam hitungan detik bisa. Apa? Mau apa saja Allah bisa. Jangankan cuma mi'rajkan. Menurunkan wahyu lagi kepada Fakih Muqaddam bisa sebenarnya. Cuman ketika ada hadis dari Nabi SAW, ada pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka apa yang harus kita lakukan? Yang mengimani hal itu, bahwa tidak akan ada Nabi lagi setelah Nabi SAW wafat. Semua perintah, semua ajaran Islam telah disempurnakan. Nah, ketika Islam ini sudah sempurna, maka tidak perlu ada wahyu turun lagi, mi'raj dilakukan kembali. Karena apa? Kepentingannya sudah tidak ada. Sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis itu. Kalau masih ada orang mi'raj kembali, kepentingannya untuk apa itu mi'raj? Indonesia ini milik Aulia Daring. kita meyakini Allah mampu memi'rajkan, apakah 7 kali, 27, 70 kali, ini persoalan selesai. Iya, riwayatnya saja amburadul teman-teman. Ada yang bilang 7 kali, ada yang bilang 27, ada yang bilang 70 kali. Riwayatnya saja amburadul, apalagi kenyataannya fiktif. Namun pernyataan itu membantah secara langsung pernyataan Ketua Robito Alawiyah, gurunya Idrus Ramli sendiri. Apa yang dikatakan oleh Ketua Robito Alawiyah? Yang dikatakan oleh Ketua Robito Alawiyah atau Taufik As-Segaf, bahwa Al-Faqih Muqaddam itu mi'raj 70 kali bukan seperti mi'rajnya Nabi, tapi mi'rajnya itu adalah ketika sholat katanya. Mi'rajnya orang yang beriman lewat sholat. 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 Lewat sholat. Karena itu orang yang beriman ini bisa mi'raj, tapi bukan seperti mi'rajnya Nabi, bukan seperti mi'rajnya para malaikat, tapi mi'rajnya orang yang beriman melalui sholat. Itu. Kalau katanya sholat, gak perlu dikatakan pernah. Dan tidak perlu juga disombongkan. Karena
Kalau Al-Faqih Muqaddam mi'rajnya melalui sholat, maka orang lain juga banyak yang sholat. Artinya, gak perlu sok-sokan pernah mi'raj saudara sehari 70 kali bertemu Allah. Kalau begitu ceritanya, as-sholatu mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang mukmin adalah sholat, maka tidak perlu keluar-keluar kalau Al-Faqih Muqaddam pernah mi'raj. Karena jutaan umat mukmin lainnya mi'raj kalau begitu. Bukan cuma Faqih Muqaddam. Akhirnya apa? Muncul pembelaan daripada Idrus Ramli yang menentang Taufik As-Segaf. Mereka saja antara yang dibela dan pembelanya berbeda paham. Tapi masih mereka ini memiliki narasi yang cukup-cukup konyol untuk pembelaannya. Yang satu membela ini, yang satu membela itu. Sama seperti Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan lain sebagainya. Yang membela Habib pasti dungu, teman-teman. Pasti dungu. Jadi begitulah, ya. Ketika kita membahas Bahar Smith, kita berusaha untuk mengedukasi umat yang sudah dibodoh-bodohi sama Habib. Mereka yang sudah dibodoh-bodohi, makin bodoh ternyata, terbodoh-bodohi Habib. Kenapa saya menyatakan mereka semakin bodoh? Karena mereka selain menipu orang, mereka juga menipu diri mereka sendiri. Makanya saya pribadi kasihan kepada para kibin. Sudah berhasil ditipu-tipu para habaib, diberikan janji-janji palsu, syafaat-syafaat. Ujung-ujungnya mereka ditipu. Dan beserta doktrin dawir yang semakin membodohi umat.